Sampurasun. Oke, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan kita semua dalam channel Sadugina Project. Pada kesempatan malam kali ini kita akan coba berbincang kembali terkait hal-hal mistis ya. Betul. Kita akan masuk dalam program Ngobris, yaitu Ngobrol Mistis. Oke, bagi kalian yang belum nonton video-video kita sebelumnya, khususnya bagi kalian yang belum nonton video pertama kita gitu ya. Iya, betul. Video pertama kita kemarin berisi perkenalan kita gitu ya, tim yang ada di Sadugina Project, kemudian nama-nama kita sendiri. Bagi kalian yang belum tahu ini siapa, dan ini siapa, kalian boleh tonton video kita sebelumnya. Ya. Terus Pak Bung, di sana juga ada obrolan-obrolan mistis sedikit sih tentang kejadian. Iya, terkait pengalaman masing-masing. Nah, itu Pak Bung. Tapi video itu kayaknya belum selesai ya, ada part 2-nya ya. Iya, betul. Oke, berarti habis video yang saat ini itu akan tayang video part 2 kelanjutan dari video pertama kita. Betul gitu. Sekarang kita akan bahas apa? Ini kita sekarang lah bercanda aja gitu. Bercanda? Ya, Oke. Masa kita bercanda kan judulnya bisnis. Judulnya bisnis kok bercanda. Oke. Biar seru dulu guys. Bercanda. Nantilah kita bercanda. Iya. Sekarang itu kalau boleh sih sekarang kita ngebahas mistis lagi kan. Kita ngobrol mistis lagi. Cuman kita cari tahu sih tentang mitos-mitos yang ada di daerah kita. Oke. Berarti kalau kita yang cerita kayaknya kurang seru ya. Kurang seru ya. Apa kita undang aja? Kita akan coba undang aja langsung praktisinya gitu kan ya. Iya, betul. Praktisi paranormal. Oke. Kalian semua gitu ya. Kita malam ini kebetulan akan kedatangan salah satu bintang tamu gitu ya. Bintang tamu Perdana guys. Kita mendatangkan bintang tamu. Kita akan coba mengulik gitu ya. Mengulik tentang sejarah di mana kita tinggal gitu. Dan juga kita nanti akan ngebahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul gitu ya terkait mistis ini. Oke, kita akan kedatangan siapa? Bapak atau Bro Adel? Kita kedatangan tamu spesial baru ya. Tamu spesial. Yaitu yang agak-agak putih-putih itu. Oke, kita kedatangan praktisi paranormal ya. Namanya unik sih, Pak. Namanya unik. Yaitu Ki Bodas gitu ya. Jadi beliau ini adalah praktisi paranormal yang cukup terkenal gitu ya di Lembang ini. Nah, kali ini kita akan coba datangkan yaitu Ki Bodas gitu ya. Oke, untuk Ki Bodas dipersilahkan untuk masuk. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Ki Bodas memberikan salam yaitu Sampurasun. Kalau kita di Sunda kan biasa untuk menyapa pertama kali itu ya selain Assalamualaikum itu ada Sampurasun. Nah, bagi kalian rekan-rekan semua ketika mendengar kata Sampurasun itu jawab dengan Rampes. Ya. Oke, saat ini kita sudah kedatangan Ki Bodas. Seperti saya tadi bilang, beliau adalah praktisi paranormal gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan coba mengulik-ngulik gitu ya terkait tadi mitos yang ada di daerah kita. Kemudian juga beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh rekan-rekan gitu ya, rekan-rekan semua. Oke, Ki, silakan sebelum kita berbincang-bincang gitu ya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Nama saya yaitu Diding Setiawan. Ya, julukannya yaitu Ki Bodas. Saya tinggal di daerah Cibodas. Saya asli Cibodas, Lembang. Kelahiran asli Cibodas, Lembang. Tepatnya di Kampung Sukamulya. Itu identitas saya. Cuma saya lama di daerah luar, yaitu Jakarta, Bekasi.
Oke. Ya, kalau tadi melihat atau yang dipaparkan oleh Kibodas, berarti nama aslinya Diding gitu. Diding Setiawan. Diding Setiawan, Ya. tapi beliau dikenal dengan Kibodas. Oke. Sebelumnya Ki, saya mau nanya nih. Oke ya, silakan. Kenapa sih namanya Kibodas gitu? Ki? Ada sejarahnya atau gimana gitu? Ki? Menurut saya pribadi itu nggak ada sejarah, kan? Tapi dengan disebut ini daerah desa Kibodas, jadi saya berkesimpulan ya udah Kibodas aja. Jadi Identitas daerah kelahiran. Daerah kelahiran saya, Oh iya. desa Kibodas. kecintaan daerahnya sendiri guys gitu. Iya, insya Allah. Oke. Nah Ki, pada malam atau kesempatan malam hari ini kita akan coba berbincang-bincang dengan Aki gitu ya, terutama terkait hal-hal mistis. Banyak di luaran sana gitu ya Ki, orang-orang tidak percaya dengan hal mistis, hal goib, itu banyak ya. Rekan-rekan saya juga banyak yang ketika diceritakan hal mistis, beliau tidak bisa menerimanya gitu ya. Nah, menurut pandangan Aki Kibodas gitu ya, Ki sendiri terkait hal mistis ini seperti apa gitu Ki? Kalau menurut saya ya kan mistis itu banyak yang berkesimpulan itu mitos. Bagaimana? Ini mitos, ya kan? Jadi kita nggak bisa menyebut berkesimpulan ini mitos, ya kan? Karena itu memang sudah ada dari zaman leluhur dahulu. Nggak ada yang dibilang mitos, ya kan? Karena saya sendiri sudah membuktikan. Ya sebagai maaf ya, saya menelusuri ini bukan setahun 2 tahun, ya kan? Dan saya berkecimpung di bidang ini sejak tahun 2000 sampai sekarang, insya Allah. Tahun 2000 ya guys. Ya. Cukup lama Berarti juga ya kan? lama, 22 tahun berarti. Iya. Ya. 2020. Ya, ya kan? Nah, kalau mengenai hal-hal yang goib, ya kan, mitos, kita nggak bisa berkesimpulan bahwa itu mitos, ya kan? Karena kalau belum membuktikan, ada orang bilang itu mitos, Betul. ya kan? Ya, Tapi kalau setelah membuktikan, ya kan, bahwa itu ada, ya kan, sebenarnya kalau menurut saya hal-hal yang goib itu kita tuh berdampingan dengan yang goib, ya. Kita sebagai makhluk yang sempurna, ya, manusia, ya kan, diberi sama yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan. Nah, kesempurnaan ini bagaimana supaya kita bisa mendeteksi? Nah, itu, ya kan, mendeteksi ini dari hal-hal yang kecil sampai yang besar, ya. Misalnya orang bilang, oh di sana begini-gini, wah itu mitos, karena dia belum membuktikan. Jadi harus membuktikan dulu, baru kalau Iya. Percaya gitu ya. Iya, Bang. Kalau nggak membuktikan dengan secara langsung, misalnya contoh ya, ada seorang yang camping atau kemah ya, Betul. Ya. nah, dia bilang, wah mitos, darahnya begini-begini, mitos, bilangnya. Ya, gitu ya. Setelah dia terjadi malamnya, ya kan, panas dingin, padahal tadi masih sehat. Iya, itu. Tiba-tiba dia begitu. Nah, dia apa-apain tetap dikasih obat istilahnya, obat paramek atau apa ya kan, ada obat-obat yang istilahnya untuk Obat medis meredakan gitu ya kan, panas atau apa kan, tetap aja kalau kata Sunda anggar weh gitu. Anggar. Nah, tiba-tiba ada inisiatif salah seorang dari rekannya, misalnya ya, coba panggil sesepuh di sini. Nah, ya kan? Bagaimana dia nih? Gimana? Setelah didatangkan sesepuh di daerah sini, yang tahu seluk-beluknya daerah sini, baru ini begini, bla ya kan? Ternyata yang ada di dalam beraga dia, yaitu bersemayam, yang goib. Nah, baru dia langsung meyakini. Untuk meyakini lagi, nah si yang kena itu, yang sakit tiba-tiba itu langsung berkata, saya ini begini ya kan, saya di sini udah lama, sebelum ada orang tua kamu saya udah di sini. Nah baru itu
terceloteh atau dikemukakan oleh yang sakit. Nah itu penelusurannya kan yang dibilang katanya mitos, Iya. ternyata kenyataan. Kenyataan. Nah disitulah, Oke. ya kan? Jadi intinya harus dibuktikan. Nah, Ya, kalau belum dibuktikan, ya kan? Orang bilang pasti mitos. Ya, tadi sesuai dengan penjelasan gitu ya dari Iya. Ki Bodas bahwa sesuatu yang tadi dikatakan mitos itu kalau menurut pendapat beliau itu ada gitu Ada, ya. ya. Dan hidup berdampingan dengan kita. Nah, gitu ya. iya. Nah tapi kita juga mungkin bisa menghargai, ya silakan rekan-rekan Iya. kalau nggak percaya ya silakan gitu ya. Ya, itu Santun sih lah. pendapat masing-masing sih ya. Kembali lagi ke pendapat masing-masing Nah, gitu ya. gitu. Ya istilahnya kita harus santun. Iya. Ya. Ya sebagai kita makhluk hidup, ya kan, makhluk yang sempurna itu harus sopan. Iya. Contoh, Pamitan mah kudu gitu ya. ya kudu cek sundana. Iya. Contoh misalnya rekan-rekan ini pada ngadaung atau pada nongkrong ya, Iya. tiba-tiba ada orang lewat. Yang orang lewat itu kita tidak kenal, sugan permisi atau punten, enggak. Apa jawaban kita? Meskipun tidak terucap di mulutnya, pasti dalam hati. Ini orang kok. Nah itulah. Nggak sopan. Iya. Nah, Sopan punten we, gitu kan Nah. gitu. Parunten, ya kan? Nah, abdi bade ngalangkung, istilahnya begitu. Adik kubasa, goreng kubasa. Ya, gitu. Oke. Terus lanjut silakan. Bro Ridwan, Gimana ini? silakan Bro Ridwan kalau mau bertanya ke Ki Bodas, kalau ada. Belum ada. Belum Oke. ada. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke berikutnya gitu ya. Oke. Nah saya sendiri penasaran gitu ya. Ketika kita datang ke satu tempat gitu kan, terutama tempat-tempat yang kosong, itu yang dikeramatkan itu biasanya ketika orang datang ke tempat situ, kalau orang itu bisa melihat gitu ya, Iya. biasanya ada penunggunya gitu, ada penunggunya. Nah, menurut Ki Bodas sendiri gitu ya, kira-kira yang menjadi penunggunya itu makhluk dikatakan makhluk apa gitu Pak? Atau Ki Bodas? Kalau menurut pantauan dari batin saya, ya kan? Kalau kita belum membuktikan, ya kan? Kadang orang yang tadi apa yang dibilang mitos, ya kan? Tapi kalau setelah membuktikan, ya kan? Setelah kita deteksi, ya kan, makhluk ini, ya kan, itu makhluk nggak merupakan seperti berwujud besar sekalipun, ya kan, itu bisa berubah-ubah wujudnya, bisa berbentuk bangkong atau kodok, ya kan, nah itu, atau kadal, ya kan, atau ular, atau apa, ya kan, sejenis binatang, ya kan, nah itu, jadi nggak langsung disimpulkan langsung, wah di sini yang besar begini. Nggak juga. Jadi kamuflase mungkin ya. Iya, Jadi iya, berbentuk hewan. Nah itu bisa, ya kan, di situ. Nah tergantung dari si orang itu. Iya. Nah, orang itu melalui tempat itu, ya kan, seakan-akan dites sama yang buat itu. Iya buatnya. Kalau saya menyerupakan seperti binatang ini. Betul. Ya kan, yang kecil dulu lah, yang dianggap sepele, kodok, ya kan, kan dianggap sepele. Betul. Tapi kalau langsung melihat macan atau mungkin orang langsung pingsan, trauma, Iya. ya kan. Nah itu, ya kan. Setelah dia itu masih kuat terus, baru nanti berubah berbentuk, Wujud. ya kan, wujudnya, atau dia berbentuk langsung berubah langsung besar, ya kan. Nah di situ baru. Kalau dia masih kuat juga, nah di situ kekuatan seseorang. Yang utama yaitu kekuatan dari satu fisik, ya kan. Satu, kalau fisiknya lemah atau kosong, ya kan, down dia. Nah itu, menurut penelusuran saya Pengalaman pribadi. gitu ya. Berarti bentuknya itu akan berbeda-beda gitu ya. Ya. Tergantung siapa yang melihatnya dan seberapa kuat atau fisiknya itu ya. Betul. Oke, mungkin teman-teman semua juga gitu ya bertanya gitu ya, sosok itu kan ada yang bilang setan, ada yang bilang jin, iblis. Nah,
saya penasaran gitu ya, Bro Adel, Bro Ridwan, yang dimaksud dengan setan, iblis, jin, itu menurut Dedemit, menurut Ki Bodas seperti apa? Apakah sama atau beda Jenisnya gitu Ki? Kalau sebenarnya jenis ya kan, itu memang setan dengan jin ya kan. Kan jin itu juga nggak semua jin sama. Ada yang sebut jin kafir, ya kan? Ya. Jin muslim, ya kan? Yang disebut namanya setan itu lebih ganas daripada jin. Karena setan itu nggak ada yang setan muslim, nggak ada. Oh, nggak ada. Setan tetap setan, ya kan? Iya. Gitu. Itu menurut saya, ya kan? Kalau jin itu, ya kan? Yang tadi bisa berubah wujud, ya kan? Itu tergantung dari orang yang melihatnya. Itu maksudnya. Kalau si yang melihatnya itu fisiknya kuat, ya kan? Dia tuh mentalnya kuat, ya kan? Keimanannya kuat, insya Allah, ya kan? Dia akan sirna. Yang disebut tempat angker lah, apalah, ya kan? Cuma satu syarat. Cek Sunda nama entong sompral. Ya, Kopral yang ngomong sembarangan. Jangan sembarangan bicara, ya kan? Tata krama harus dijaga, apalagi kita seorang, ya kan? Istilahnya yang beriman. Satu. Kedua, kita harus tahu titik anu, ya kan? Karena semua juga ada kelemahan, baik itu manusia, baik yang bohong, ya kan? Iya. Cuma kita sebagai orang, sebagai manusia yang sempurna, ya kan? Kita nggak usah takut. Tapi apa yang tadi disebut tata krama dijaga, itu. Oke, dari tadi penjelasan Ki Bodas terkait jin dan setan, kalau saya pribadi menangkapnya gitu ya, setan itu adalah jin kafir gitu ya. Tadi kan dibilang setan itu nggak mungkin ada yang muslim gitu ya. Tapi setan itu pasti adalah jin kafir, begitu ya? Ya. Ki Bodas. Nah, untuk jin sendiri berarti tadi itu ada dua jenis ya? Iya. Ada jin Kafir, kafir sama jin Muslim. Ya. Nah, mungkin yang biasanya mengganggu itu adalah jin Rata-rata kalau kafir. saya lihat jin kafir. Jin kafir ya. Itu untuk tapi tidak kemungkinan jin muslim juga bisa. Tapi bukan dia untuk kejahatan. Tidak mengganggu, cuman dia sudah mengingatkan. Ingatkan. Ya. Contoh misalnya, kita masuk ke suatu tempat ibadah ya, masjid ya, dalam keadaan yang kotor, tidak berwudu, ya kan? Tiba-tiba dia langsung masuk aja. Bagaimana tempat suci? Ya nggak apa-apa. Iya. Itu ada, ya kan? Yang disebut jin muslim. Dia sebenarnya bukan benci, cuman mengingatkan supaya kita ini tempat ibadah, tempat suci. Tolonglah, sucikanlah diri pribadi. Meskipun dia orangnya badannya itu istilahnya kotor atau apa kan, istilah nggak karuan, tapi hargailah tempat ibadah itu. Jadi kalau tadi jin kafir mungkin lebih ke menakut-nakuti. Nah, ya. itu kalau yang jin muslim mungkin mengingatkan gitu ya. Mengajak gitu Mengajak. para umat. Oke. Ya. Tapi ini kamu sih yang mau nanya ya. Ya, oke. Bodas. Ya. Tapi agak lucu sih. Nggak apa-apa, silakan. Kan jin kafir sama jin muslim. Nah, itu teh bisa ini enggak Pak? Akur gitu atau gimana? Enggak, jadi si jin kafir bisa pindah ke muslim atau jin muslim bisa jadi kafir. Nah, gitu, jadi kebalikannya gitu. Bisa aja, contoh seperti manusia, ya kan? Sekarang manusia juga nggak bisa mencap si anu kafir, ya kan? Iya. Harus intro dulu diri pribadi. Sama begitu pun yang hal yang goib, yang tidak nyata, yang tidak kasat mata, ya kan? Dia nggak bisa menutupi si anu. Tapi kalau dia udah sering melihat kelakuan si anu, sering mengganggu orang lah, inilah itu, nah itulah, ya kan? Contoh seperti manusia juga kan begitu, ya kan? Jadi nggak bisa mencap seseorang itu kafir. Begitupun yang goib, Sama ya. sama aja, ya kan? Nah itu tergantung dari pribadi masing-masing. Yang disebut
berdampingan antara manusia dengan yang goib. Nah di situ, jadi bisa menyamakan persepsinya, juga bisa tidak menyamakan. Itu istilahnya ya. Jadi nggak bisa berkesimpulan begini tapi. Iya, ya kan? Jadi bisa aja ya Ki. Bisa aja. Dia bisa jadi kafir, jadi muslim. Si muslim, nah si kafir bisa jadi muslim. Nah, makanya gitu guys. Jadi kita bisa tahu. Gitu. Contohnya kalau kita sebagai manusia bisa bertobat. Nah, ya, gitu. Ini kan gini apa yang kita lakukan begini ini kan kita bisa bertobat sampai Maha Kuasa, ya kan? Kita mengakui kita sama lah begitu, ya kan? Cuma kita diberi kelebihan. Karena kita makhluk yang sempurna, ya kan? Ya. Lebih daripada yang itu. Kayaknya obrolannya semakin Semakin menarik. dalam.